Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ramadanti, NPM 2002-1028. Di sini saya ingin menampilkan hasil UTS Mobile Programming 1. Soal pertama yaitu pengertian Android. Pengertian Android adalah sebuah sistem operasi khusus yang dirancang untuk perangkat mobile layar sentuh atau disebut dengan smartphone. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari sistem operasi Linux yang sudah terbukti ketangguhan dan kehandalannya. Selanjutnya yaitu tentang sejarah Android. Jadi Android ini awalnya dibuat sebagai pendukung perangkat kamera digital supaya terhubung langsung dengan internet. Sejarah perkembangan Android dimulai tahun 2003 saat Andy Rubin, Rich Miner, Chris White, dan Nick Sears mendirikan Android Inc., sebuah perusahaan besar di Palo Alto, California yang kemudian dipinang oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Di bawah naungan Google, Android menghilang dan tidak melahirkan apapun sampai pertengahan tahun 2008. Hingga pada 22 Oktober 2008, HTC Dream diluncurkan sebagai ponsel seluler komersial pertama yang berbasis Android. 2 tahun setelahnya, ponsel pintar seri Nexus One diluncurkan oleh Google dengan bantuan HTC selama proses pembuatan, hingga akhirnya melahirkan berbagai brand dari OEM yang berbeda seperti Asus, Samsung, LG, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perangkat Android mulai berkembang pesat dan mengendalikan para pesaingnya. Versi-versi sistem Android pun sangat banyak ya, seperti Android Astro, Android Blender, Android Cupcake, dan sebagainya. Perkembangan zaman pun sampai sekarang ini terus berkembang, dan pada awal tahun 2022 terbitlah versi Android 12L. Selanjutnya yaitu struktur project Android Studio. Terdiri dari main project yang berarti root folder sebuah project di sini menjadi sebuah konteks. Project nama menyesuaikan penamaan awal saat membuat project. Yang kedua yaitu idea, metadata spesifik project di mana disimpan oleh Android Studio. Lalu ada app, yaitu root folder sebuah project menjadi sebuah konteks project. Yang keempat ada build, tempat semua output proses make, yaitu class.dex, compile class, dan resource, dan etc. Yang kelima yaitu libs, tempat library aplikasi. Yang keenam src, disinilah kode kita nantinya. Folder Java berisi kode Java, rest berisi file layout. Yang ketujuh yaitu menu, file XML yang berisi apa saja menu yang ada dalam sebuah aplikasi. Yang kedelapan yaitu values, dimaksudkan untuk menyimpan file XML yang menggambarkan sumber dari berbagai jenis. Sebagai contoh, folder berisi file string XML dengan definisi sumber string seperti yang akan Anda lihat. Dari menambahkan bagian color folder data, letak juga dapat berisi misal deskripsi warna. Di dalam file dimensi XML terdapat string-string untuk konfigurasi dimensi aplikasi. Tidak jauh berbeda dengan dimensi XML maupun string XML, pada file ini terdapat deklarasi variabel untuk tema. Yang terakhir yaitu manifest. Tugas utama dari file manifest adalah untuk memberitahukan kepada sistem mengenai komponen aplikasi. Macam-macam layout. Yang pertama yaitu linear layout. Dengan menggunakan linear layout, setiap komponen atau elemen yang digunakan untuk perancang aplikasi Android dijajarkan dalam satu arah saja, yaitu secara horizontal atau vertikal. Yang kedua yaitu relative layout. Relative layout merupakan layout yang bisa dipakai untuk mengatur widget atau komponen aplikasi Android secara relatif atau bebas, tidak sebatas vertikal atau horizontal saja. Yang ketiga yaitu table layout. Untuk merancang layout menggunakan baris dan kolom, kita bisa menggunakan table layout. Tidak akan ada garis kolom, baris, atau sel yang ditampilkan meskipun namanya adalah table layout. Yang keempat yaitu frame layout. Jika kita ingin membuat layout dengan komponen-komponen yang saling timpang tindih, maka kita bisa menggunakan frame layout. Misal, kita ingin memasukkan komponen tombol ke dalam komponen gambar.
Yang kelima yaitu constraint layout. Constraint layout adalah layout yang baru di Android Studio. Ia merupakan pengembangan dari linear layout. Dengan menggunakan constraint layout, kita bisa membuat tampilan aplikasi Android yang responsif, kompleks, dan powerful. Dan di sini adalah hasil dari project Aisyah Food Court yang telah saya kerjakan. Di sini kita melihat ada tampilan awal. Lalu kita masuk ke tampilan login, di mana kita melihat ada tampilan di sini ya. Ini kita memasukkan username dan password. Setelah itu kita bisa meloginnya. Berikut codingannya.